Kenaikan gaji ASN dan pensiunan justru memicu debat panas di DPR. Ada yang bilang ini kabar baik, tapi ada juga fakta yang sengaja tidak dibicarakan ke publik. Siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang justru berisiko dirugikan. Jangan kemana-mana, karena di akhir video ini saya akan bongkar fakta yang jarang diangkat media. Kalau Anda ASN, pensiunan, atau peserta BPJS Ketenagakerjaan, channel ini memang dibuat untuk Anda. Di sini saya rutin berbagi update pembayaran pensiun, perubahan aturan BPJS Ketenagakerjaan, dan krisis pensiun di Indonesia, tanpa bahasa rumit, tanpa ditutup-tutupi. Jadi sebelum lanjut, tekan subscribe sekarang supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting yang menyangkut hak dan masa depan kita bersama. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa setiap tahun menjelang penyusunan anggaran negara, topik kenaikan gaji ASN dan pensiunan selalu menjadi bahan perdebatan hangat? Hari ini kita akan membongkar fakta sebenarnya di balik kontroversi yang telah memicu perdebatan panas di gedung DPR RI ini. Jutaan aparatur sipil negara dan pensiunan di seluruh Indonesia menanti-nanti kepastian tentang nasib kesejahteraan mereka. Sementara di sisi lain, pemerintah harus menyeimbangkan antara keadilan sosial dan kondisi keuangan negara yang realistis. Mari kita telusuri kisah di balik angka-angka dan regulasi yang menentukan kehidupan jutaan abdi negara beserta keluarga mereka. Bayangkan Anda adalah seorang guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun atau pensiunan PNS yang kini hidup dengan penghasilan terbatas. Setiap kali mendengar berita tentang kenaikan gaji, harapan mulai tumbuh, namun tidak jarang harapan itu berakhir dengan kekecewaan karena informasi yang simpang siur. Inilah yang terjadi sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Media sosial dibanjiri klaim tentang kenaikan gaji 18%, 16%. Bahkan ada yang menyebutkan 12%. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apa yang dibahas di ruang rapat Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian Keuangan? Untuk memahami kontroversi ini, kita perlu melihat kronologi peristiwa yang sesungguhnya. Pada pertengahan tahun 2025, tepatnya bulan Juli, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Sri Mulyani. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut, terjadi persetujuan penting mengenai peningkatan pagu indikatif Kementerian Keuangan dari semula 47,13 triliun rupiah menjadi 52,02 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2026. Angka yang fantastis, bukan? Namun, peningkatan anggaran ini tidak serta-merta berarti seluruhnya dialokasikan untuk kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun dengan tegas menyatakan bahwa persetujuan tersebut mempertimbangkan arah kebijakan efisiensi belanja negara di tahun mendatang. Ini adalah kunci utama yang perlu dipahami. Pemerintah tidak bisa sembarangan menaikkan gaji tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan struktur APBN. Meskipun tambahan anggaran tersebut lebih banyak diarahkan untuk peningkatan penerimaan negara, perpajakan, dan kepabeanan, namun pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan menjadi salah satu agenda prioritas di tahun 2026. Ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029 yang menyebutkan peningkatan kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan sebagai bagian dari program prioritas nasional 7. Namun di tengah optimisme ini, muncullah gelombang informasi yang membingungkan. Berbagai platform media sosial, grup WhatsApp, bahkan beberapa portal berita mulai menyebarkan kabar tentang kenaikan gaji dengan persentase yang bervariasi. Ada yang menyebutkan 18% akan berlaku mulai November 2025 dengan rapel 10 bulan yang bisa mencapai 12 juta rupiah. Klaim lain menyebutkan 16% yang sudah disahkan Taspen dan Kementerian Keuangan. Informasi yang berbeda-beda ini menciptakan kebingungan massal di kalangan ASN dan pensiunan. Inilah titik di mana debat mulai memanas. PT Taspen Persero sebagai lembaga resmi penyelenggara dana pensiun merasa perlu turun tangan untuk memberikan klarifikasi. Melalui akun media sosial resminya, Taspen dengan tegas menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2025, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan baru terkait penyesuaian gaji pensiunan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Surjantoro, bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa isu kenaikan 16% yang beredar merupakan informasi hoax. Pernyataan tegas ini penting untuk mencegah harapan palsu yang bisa berujung pada kekecewaan massal. Lantas, apa yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus merujuk pada regulasi yang sah dan resmi. Kenaikan terakhir yang benar-benar diterapkan untuk pensiunan terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar 12% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Sementara untuk ASN aktif, kenaikan 8% berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Perbedaan persentase ini bukan tanpa alasan. Pemerintah mempertimbangkan bahwa pensiunan tidak lagi menerima tunjangan kinerja, sehingga persentase kenaikannya lebih tinggi untuk mengkompensasi hilangnya komponen penghasilan tersebut. Disinilah menariknya perdebatan di internal DPR. Beberapa anggota dewan menilai bahwa kenaikan yang sudah ditetapkan masih belum cukup untuk mengimbangi laju inflasi dan kenaikan biaya hidup yang terus meningkat. Dave Akbar Syafikarno, anggota DPR RI, memastikan bahwa angka kenaikan gaji sudah melalui kalkulasi yang matang dengan memperhatikan kondisi inflasi dan kemampuan APBN. Namun, Sihar Sitorus, anggota DPR lainnya, menyoroti bahwa kenaikan gaji harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia berharap kenaikan gaji ini akan memicu efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan pemerintah. Karena ketika gaji naik, yang diharapkan adalah pelayanan pemerintah semakin baik dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya. Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara tiga kepentingan utama. Pertama, kebutuhan ASN dan pensiunan akan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di tengah inflasi yang terus meningkat. Kedua, kemampuan keuangan negara yang harus dijaga kesehatannya agar tidak terjadi defisit yang berlebihan. Ketiga, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin baik sebagai konsekuensi dari kesejahteraan pegawai negara yang ditingkatkan. Menyeimbangkan ketiga aspek ini bukanlah perkara mudah, dan inilah yang menjadi fokus perdebatan panas di DPR. Mari kita telusuri lebih dalam tentang argumentasi yang digunakan oleh berbagai pihak. Kelompok yang mendukung kenaikan gaji lebih besar mengemukakan data bahwa kenaikan biaya hidup menyentuh 4 hingga 5% per tahun sejak 2022, namun tidak diikuti oleh penyesuaian gaji yang memadai. Akibatnya, daya beli terutama kalangan pensiunan turun hingga 12 hingga 15%. Mereka berpendapat bahwa penyesuaian struktural diperlukan untuk memulihkan kemampuan belanja ASN aktif maupun pensiunan, terutama mereka yang hanya bergantung pada penghasilan dari pemerintah tanpa sumber pendapatan lain. Ini di sisi lain, kelompok yang lebih hati-hati dalam menaikkan gaji mengingatkan tentang pentingnya menjaga rasio belanja pegawai terhadap total belanja negara agar tidak melebihi 25%, sesuai dengan prinsip fiskal yang sehat. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa alokasi untuk belanja pegawai memang meningkat, namun masih dalam batas terkendali. Dana untuk kenaikan gaji harus bersumber dari optimalisasi penerimaan pajak yang ditargetkan naik 11%, efisiensi belanja pemerintah di sektor lain, serta hasil pengelolaan aset negara. Jadi, kenaikan gaji tidak boleh mengganggu program-program prioritas pemerintah lainnya seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun perdebatan tidak berhenti di situ. Muncul pula diskusi tentang mekanisme kenaikan gaji yang lebih adil. Selama ini, sistem penggajian ASN terdiri dari gaji pokok yang relatif kecil ditambah berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan kinerja. Kenaikan gaji dalam sistem ini biasanya hanya menyasar gaji pokok sehingga persentasenya dihitung dari komponen dasar tersebut, bukan dari penghasilan total yang diterima atau yang dikenal sebagai take-home pay. Beberapa anggota DPR mengusulkan agar pemerintah mempercepat implementasi sistem single salary atau gaji tunggal, di mana semua komponen dilebur menjadi satu dan sistem grading berdasarkan bobot jabatan mulai diterapkan. Namun usulan ini menghadapi tantangan teknis dan memerlukan kajian mendalam tentang dampaknya terhadap struktur penggajian yang sudah berjalan puluhan tahun. Perdebatan juga merambah ke wilayah transparansi dan komunikasi publik.
Banyak anggota DPR yang mengkritik pemerintah karena lambat dalam memberikan kepastian. Ketidakpastian ini menciptakan ruang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, sempat menyatakan bahwa belum pernah ada diskusi formal tentang besaran kenaikan gaji dan perlu ada diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta Pusat, namun justru menimbulkan kebingungan karena di sisi lain ada pernyataan bahwa rencana kenaikan gaji sudah tercantum dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025. Situasi semakin rumit ketika Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian RAPBN 2026 di DPR hanya menyinggung soal alokasi gaji guru dan dosen sebesar 178,7 triliun rupiah, tanpa menyebutkan secara spesifik tentang kenaikan gaji ASN secara umum. Juru bicara Kepresidenan Prasetyo menanggapi pertanyaan wartawan dengan menyatakan bahwa apa yang tidak disampaikan dalam pidato Presiden berarti memang tidak ada. Pernyataan ini menambah ketidakjelasan dan memicu spekulasi di kalangan ASN dan pensiunan. Namun plot twist terjadi ketika pada akhir Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Menteri PAN-RB Rini Widiantini untuk membahas kenaikan gaji ASN. Purbaya menyatakan bahwa kenaikan gaji ASN menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan tersebut, namun perlu melihat kondisi keuangan dan pergerakan indikator ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Menurut Purbaya, perlu tambahan waktu hingga 1 triwulan lagi, yaitu hingga akhir triwulan kedua tahun 2026, untuk memutuskan apakah wacana tersebut bisa berjalan. Pembahasan secara lebih mendalam baru dapat dilakukan pada triwulan tersebut karena pada periode itu berbagai persoalan yang berdampak pada belanja pemerintah akan terlihat lebih jelas. Pernyataan Menteri Keuangan ini penting karena memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan gaji, namun harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Ini berbeda dengan klaim-klaim yang beredar di media sosial yang menyatakan kenaikan sudah pasti dan bahkan sudah menentukan persentase serta waktu pencairannya. Rini Widiantini kemudian menegaskan bahwa sudah mengirim surat resmi ke Menteri Keuangan dan sedang dalam proses pengkajian. Ia juga menyebutkan bahwa rencana kenaikan gaji ASN sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berarti mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam dokumen RKP 2025 versi terbaru, disebutkan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, hingga pejabat negara merupakan bagian dari 8 program hasil terbaik cepat, menempati urutan ke-6 dari total 8 program. Kebijakan ini akan difokuskan pada beberapa kelompok ASN, antara lain guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Namun, sekali lagi, yang tercantum adalah rencana atau wacana, bukan penetapan final dengan angka pasti. Lalu apa sebenarnya fakta di lapangan saat ini? Berdasarkan regulasi yang berlaku hingga awal Februari 2026, gaji pensiunan PNS masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 dengan kenaikan 12% yang berlaku sejak Januari 2024. Untuk pensiunan golongan 1, kisaran gaji berkisar antara Rp1.748.100 hingga Rp2.256.700. Golongan 2 menerima antara Rp2.184.000 hingga Rp3.643.400. Golongan 3 mendapat antara Rp2.785.700 hingga Rp4.575.200. Sementara golongan 4 yang merupakan kelompok tertinggi menerima antara Rp3.287.800 hingga Rp5.399.900. Angka-angka ini belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan lainnya yang juga diterima pensiunan. Tunjangan pangan misalnya diberikan senilai 10 kg beras per orang per bulan
dengan nilai 1 kilogram ditetapkan sesuai harga beras dari pemerintah sekitar Rp7.242 sehingga setiap individu mendapatkan sekitar Rp72.420 per bulan. Tunjangan ini maksimal untuk 4 jiwa, yaitu pensiunan, pasangan, dan 2 anak. Tunjangan keluarga juga diberikan sebesar 10% dari gaji pokok untuk istri atau suami dan 2% untuk setiap anak, maksimal 2 anak. Selain gaji bulanan, pensiunan juga berhak mendapat gaji ke-13 yang biasanya cair pada Juni atau Juli setiap tahun. Besaran gaji ke-13 mengacu pada penghasilan bulan Mei tahun berjalan yang terdiri dari gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan lainnya. Gaji ke-13 tidak dipotong iuran pensiun, hanya dipotong pajak jika berlaku. Semua pembayaran ini dilakukan melalui PT Taspen untuk ASN sipil dan melalui Asabri untuk TNI dan Polri. Kembali ke perdebatan di DPR, salah satu isu penting yang diangkat adalah tentang mekanisme rapel. Jika memang ada kenaikan gaji yang ditetapkan, biasanya regulasi turunannya baru terbit beberapa bulan setelah tahun berjalan dimulai. Misalnya, jika kenaikan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, namun peraturan pemerintah baru terbit pada Februari atau Maret, maka selisih kenaikan untuk bulan Januari dan Februari akan dibayarkan secara rapel pada bulan Maret atau April. Ini yang sempat menimbulkan kebingungan tahun-tahun sebelumnya ketika ASN dan pensiunan sudah mendengar kabar kenaikan gaji namun belum menerima kenaikan tersebut dalam slip gaji bulan Januari atau Februari. Beberapa anggota DPR mengkritik sistem ini dan mengusulkan agar pemerintah lebih proaktif dalam menyiapkan regulasi turunan sejak akhir tahun sebelumnya, sehingga kenaikan bisa langsung efektif sejak Januari tanpa perlu mekanisme rapel yang rumit. Namun, pihak pemerintah menjelaskan bahwa proses penyusunan regulasi memerlukan berbagai kajian teknis, perhitungan dampak fiskal, dan koordinasi antar instansi yang tidak bisa dilakukan terburu-buru hanya untuk mengejar deadline administratif. Perdebatan juga menyentuh aspek keadilan antara ASN di pusat dan daerah. Selama ini, ASN di beberapa daerah menerima tunjangan kinerja yang jauh lebih rendah dibandingkan rekan mereka di kementerian atau lembaga pusat. Ketimpangan ini menciptakan rasa tidak adil, terutama ketika beban kerja dan tanggung jawab tidak jauh berbeda. Beberapa anggota DPR dari daerah vokal mengkritik kebijakan yang dinilai masih sentralistis dan tidak memperhatikan kebutuhan real ASN di daerah. Mereka mengusulkan agar dalam skema kenaikan gaji, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk menyeimbangkan kesenjangan antara ASN pusat dan daerah. Sementara itu, Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang mewakili kepentingan ASN menyambut positif komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, meski berharap di tahun-tahun mendatang bisa ada penyesuaian yang lebih besar lagi. Korpri juga menekankan pentingnya kepastian dan transparansi dalam komunikasi pemerintah terkait kebijakan penggajian, agar tidak menimbulkan kebingungan dan harapan palsu di kalangan anggotanya. Aspek lain yang menjadi perdebatan adalah tentang sinkronisasi antara kenaikan gaji dengan reformasi birokrasi. Beberapa anggota DPR mengingatkan bahwa kenaikan gaji harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan integritas birokrasi. Mereka mengusulkan agar ada mekanisme evaluasi kinerja yang lebih ketat, sehingga kenaikan gaji benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sistem merit dalam kepegawaian juga harus diperkuat, di mana kenaikan gaji dan promosi tidak hanya didasarkan pada masa kerja dan golongan, tetapi juga pada prestasi dan kontribusi nyata terhadap organisasi. Di tengah semua perdebatan ini, ada satu hal yang jelas dan perlu dipahami oleh semua pihak, yaitu bahwa hingga saat ini, awal Februari 2026, belum ada penetapan resmi tentang kenaikan gaji ASN dan pensiunan untuk tahun ini, selain yang sudah berlaku sejak Januari 2024. Semua yang beredar tentang kenaikan 18%, 16%, atau persentase lainnya untuk tahun 2025 atau 2026 masih berupa wacana, rencana, atau bahkan hoax. Yang sudah pasti adalah bahwa pemerintah sedang mengkaji kemungkinan kenaikan, dan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada triwulan kedua tahun 2026 setelah melihat perkembangan ekonomi dan kondisi keuangan negara. Fakta sebenarnya adalah bahwa perdebatan di DPR tentang kenaikan gaji ASN dan pensiunan memang terjadi dan berlangsung cukup panas, melibatkan berbagai pertimbangan ekonomi, sosial, dan politik.
Namun perdebatan ini adalah bagian dari proses demokrasi dan sistem checks and balances antara eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan negara. DPR memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang memungkinkan mereka untuk mempertanyakan, mengkritik, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penggajian ASN dan pensiunan. Bagi jutaan ASN dan pensiunan yang menanti-nantikan kepastian tentang nasib kesejahteraan mereka, pesan yang penting adalah untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari sumber yang kredibel seperti website Taspen, Kementerian Keuangan, Kementerian PNRB, atau pengumuman resmi dari pemerintah. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial atau grup WhatsApp tanpa verifikasi. Jika ada pengumuman resmi tentang kenaikan gaji, pasti akan diumumkan melalui saluran komunikasi resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah yang sah. Sementara menunggu kepastian dari pemerintah, yang bisa dilakukan adalah memahami hak-hak yang sudah ada, seperti besaran gaji sesuai golongan, tunjangan-tunjangan yang menjadi hak, mekanisme pencairan gaji ke-13, dan berbagai benefit lain yang disediakan pemerintah. Selalu update data di Taspen atau Asabri untuk memastikan pembayaran lancar tanpa hambatan. Dan yang terpenting, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dengan sebaik-baiknya, karena pada akhirnya, kesejahteraan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika ada produktivitas dan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara. Perdebatan panas di DPR tentang kenaikan gaji ASN dan pensiunan adalah cerminan dari kompleksitas dalam mengelola keuangan negara yang harus menyeimbangkan berbagai kepentingan. Di satu sisi ada kebutuhan real ASN dan pensiunan untuk hidup layak di tengah inflasi yang terus meningkat. Di sisi lain ada keterbatasan keuangan negara yang harus dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Dan di tengah-tengahnya ada ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang semakin baik. Menyeimbangkan ketiga aspek ini memerlukan kebijaksanaan, perhitungan yang matang, dan komunikasi yang transparan dari semua pihak yang terlibat. Kita berharap perdebatan yang terjadi di DPR bisa menghasilkan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan bangsa secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Dan yang paling penting, semoga pemerintah segera memberikan kepastian sehingga tidak ada lagi kebingungan atau harapan palsu yang beredar di masyarakat. Transparansi dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, termasuk para abdi negara yang telah mengabdikan hidup mereka untuk bangsa ini. Untuk lebih memahami konteks perdebatan ini, kita perlu melihat kembali sejarah kenaikan gaji ASN di era pemerintahan sebelumnya. Dalam catatan sejarah, kenaikan gaji PNS di era Presiden Jokowi hanya terjadi 3 kali, yaitu pada tahun 2015 sebesar 5%, tahun 2019 sebesar 5%, dan tahun 2024 sebesar 8%. Sepanjang tahun 2020 hingga 2023 tidak ada kenaikan karena APBN difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19. Kondisi ini menciptakan gap atau kesenjangan antara kenaikan biaya hidup dengan penyesuaian gaji yang diterima ASN dan pensiunan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik pada Oktober 2024 menghadapi tantangan besar dalam hal ini. Di satu sisi, ada tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN yang sudah tertunda selama beberapa tahun. Di sisi lain, pemerintahan baru juga memiliki berbagai program prioritas yang membutuhkan alokasi anggaran besar, seperti program makan bergizi gratis, infrastruktur, dan transformasi energi. Inilah yang membuat keputusan tentang kenaikan gaji menjadi sangat sensitif dan memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati. Dalam konteks perdebatan di DPR, ada juga diskusi tentang timing atau waktu yang tepat untuk menaikkan gaji. Beberapa anggota dewan berpendapat bahwa kenaikan gaji sebaiknya dilakukan pada saat ekonomi dalam kondisi yang baik dan penerimaan negara meningkat, sehingga tidak membebani APBN secara berlebihan. Mereka menunjuk pada fakta bahwa pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 11% di tahun 2026, dan jika target ini tercapai, maka ada ruang fiskal yang lebih besar untuk kenaikan gaji. Itu kan bukan acara resmi di TikTok pagi-pagi. Rupanya banyak monitor, termasuk Cina. Jadi Cina mengirim duta besarnya ke tempat saya untuk klarifikasi. Apakah Anda akan mengenakan pajak tambahan ke barang dari Cina? Dia klaim bahwa di Cina nggak ada tuh, dikasih yang 15% kalau mereka ekspor.
Saya nggak tahu dia ngebul apa enggak. Tapi kita akan assess ini dengan hati-hati. Karena kan kalau kita ke pasar rakyat, mereka bilang, Pak, yang online dibatasin dong. Supaya saya bisa bersaing. Ya udah, saya lihat dulu nanti. Tapi kita akan assess gimana ininya. Sebenarnya Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk menaikkan pajak kepada online transaction kan. Tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya. Tapi nanti sekarang udah lumayan nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kita akan pertimbangkan untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair, tentunya dengan analisa yang clear dari data-data yang kita miliki. Mungkin itu Pak, nanti yang lain akan kami jawab. Pak Menteri, mohon maaf. Seizin Ketua, apakah pertanyaan saya relevan untuk direspon atau tidak? Tadi ada 3 pertanyaan saya. Maaf Bu, saya Bu cukai. BBM sampai, Bu Ana. Bu Ani ini ya, Bu Ana. Ya, ya, saya lupa Bu. Yang mana pertanyaan? Anak yang Bu. MBG berapa persen? 3 sampai 2. Jadi apa kita akan untuk MBG penerimaan pajaknya sekitar 3-5% dari total anggaran yang direalisasikan Bu. Itu 3-5% dari total anggaran yang direalisasikan itu masuk ke pajak. Jadi kita pura-pura ya. Nah sini langsung kita serap, pajakin. Jadi ada signifikan Bu. Tapi bukan itu yang direct, yang langsung seperti itu Bu. Tapi kan ketika economic activities hidup, pajak langsungnya akan lebih banyak dari angka 3% itu. Dan sekaligus itu di daerah kan menciptakan lapangan kerja, itu menciptakan stabilitas sendiri. Itu yang paling mahal dampaknya untuk penerima, yang paling berharga dampaknya untuk kita. Kalau enggak di tengah kekacauan seperti sekarang, di mana banyak orang ngomong di TikTok ini itu, kita mau runtuh 3 tahun lagi, 3 bulan lagi segala macam, pasti goyah. Jadi ini dampaknya cukup baik, hanya saja ke depan mungkin kita perbaiki lagi cara menjalankan kebijakan itu. Itu sudah disadari. Masukkan data Dukcapil, saat ya kita akan pakai Bu. Mestinya sih mereka udah pakai langsung ya Dukcapil, sudah. Cuman kadang-kadang juga datanya nggak langsung bisa match langsung Bu. Saya yakin masih ada problem sana sini kan. Gimana kan sih? Mungkin lu sih jelasin Dukcapil gimana pakai datanya. Dukcapil itu memang Kortex kami akan ngelup untuk mengecek ke sistemnya Dukcapil Ibu, tetapi di data warehouse kami juga sudah ada data yang kami tarik secara periodik dari Dukcapil. Jadi kalau dalam pelayanan misalnya ada konfirmasi ketika data wajib pajak masuk, kalau lama ketika kita ngehit secara live ke Dukcapil, kita akan ngambil dari data warehouse kami Bu. Dan kerjasama lain-lain juga sudah dilakukan Pak Menteri yang terkait dengan join program antara kami dengan Dukcapil, termasuk juga untuk peningkatan kepatuhan. Terima kasih Pak. Mungkin demikian dari kami Pak. Kalau nanti untuk pertanyaan yang lain kami akan jawab secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah memberikan jawaban, walaupun tidak sepenuhnya dan seluruhnya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, nanti bisa berikan kesempatan. Tapi ada satu pesan yang kuat ingin kita sampaikan kepada Menteri Keuangan, bahwa apabila Bapak ingin mengambil terobosan-terobosan kebijakan, karena Bapak ini kan banyak mengambil policy yang kemudian memberikan solusi terhadap beberapa persoalan yang selama ini menjadi persoalan yang fundamental dan carikan jalan keluar. Dan kita siap memberikan dukungan Pak. Contoh tadi mengenai Kortex, beberapa hal yang harus kita selesaikan. Kemudian mengenai restitusi ini, kalau memang arahan Bapak Presiden jelas dan clear ke Bapak, dukungan itu akan kita berikan Pak. Jadi perintah-perintah yang seperti ini dari Bapak Presiden langsung, bantalan politiknya akan kita siapkan untuk Menteri Keuangan. Kita nanti masuk ke kesimpulan ini.
Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, masa sidang 4 tahun sidang 2025-2026, hari Senin 6 April tahun 2026. Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan Menteri Keuangan mengenai kinerja penerimaan negara triwulan 1 tahun anggaran 2026. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan mencapai kinerja pendapatan negara pada triwulan 1 tahun 2026 dan terus memperkuat kinerja pendapatan negara yang berkelanjutan. 3. Komisi 11 DPR RI mendukung Kementerian Keuangan untuk menjalankan upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. 4. Kementerian Keuangan memperkuat dan mempertajam kebijakan penerimaan negara bukan pajak PNBP, khususnya PNBP sumber daya alam (SDA) untuk dapat mengoptimalkan pendapatan negara. 5. Kementerian Keuangan dalam menjalankan Kortek memperkuat transparansi proses bisnis Kortek guna meningkatkan kemudahan penggunaan sistem agar lebih ramah pengguna atau user friendly, mengintensifkan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, dan melaporkan progres perkembangan Kortek kepada Komisi 11. 6. Ini biasa Pak normatif 7 hari kerja terhadap pertanyaan-pertanyaan yang memang belum dijawab pada sesi tanya jawab tadi. Saya tawarkan kepada anggota, apakah bisa diterima? Cukup ya Pak Dolfi, oke. Pak Hari sudah ngangguk-ngangguk, Pak Sohibul mengangguk.